Perkenalkan saya mahasiswa IKIP Siliwangi dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya mempunyai tugas untuk mewawancarai seorang ketua RT. Betul ya Pak? Betul. Iya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Boleh Pak? Boleh, boleh. Sebelum ke pertanyaan bisa memperkenalkan diri Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyudi, asal dari Desa Sinang Panon. Kemudian saya sebagai ketua RT 01 RW 01 Desa Sinang Panon. Saya tugas sebagai ketua RT. Sudah berapa lama? Kebetulan saya sudah lama, sejak 2017, sekarang sampai 2025. Sudah lama. Iya. Terima kasih Pak perkenalannya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama kok, agar mempersingkat waktu saja. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat saat ini? Kondisi masyarakat terutama di desa saya, Desa Sinang Panon, cukup rukun, tidak banyak persinggungan. Kemudian masyarakatnya memang masih ramah, boleh dibilang ramah. Kemudian masyarakatnya selalu bertegur sapa lah, kalau ketemu gitu. Mungkin itu ya Pak jawaban yang pertama. Iya. Bisa dilanjut ke pertanyaan kedua ya Pak? Boleh. Ya. Yang kedua itu, bagaimana menurut Bapak warga sekitar cukup aktif atau tidak dalam pemilu tahun yang kemarin atau yang sekarang? Kalau melihat antusias warga di sini cukup aktif waktu pengadaan pemilu. Misalkan tahun kemarin, di sini kan cukup banyak, jumlah penduduknya di Desa Sinang Panon ini cukup banyak, sampai ke hampir 2000 lebih, bahkan 3000 untuk hak pilihnya. Jadi yang melaksanakan pemungutan suara itu yang pada warga khususnya hampir 80% lah, ada 80% kehadiran di TPS. Pada saat itu kebetulan saya juga jadi panitia pada saat itu, jadi di KPPS. Berperan aktif lah gitu ya. Iya, kebetulan Pak RT harus ikut, kata Pak Kepala Desa teh. Siap Pak, kata saya teh. Seperti itu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masalah terbesar yang dihadapi saat masyarakat itu tentang nilai-nilai kewarganegaraan? Jadi bagaimana masalah terbesarnya nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan Bapak? Masalah yang terbesar, cakupan RT pada saat melihat keadaan warga masyarakatnya, nilai-nilai kewarganegaraannya cukup bagus, terutama masalah musyawarah, gotong royong, terus kerja bakti juga di sini masih ada Pak. Tiap hari Jumat itu ibu-ibu, terutama itu ibu-ibu di jalan-jalan suka ada Pak kerja bakti, ya semacam mengoren-ngoren lah, itu sapu-sapu di jalan, itu cukup banyak, itu masih antusias
Itu untuk kesadaran berwarga negara kalau tidak salah seperti itu Pak. Eh, jadi bagaimana tanggapannya tentang informasi hoak, terus toleransi antar warga, Oh terus yang tidak taat aturan seperti itu? iya, memang memang kalau masalah informasi hoak ngebohong beruncap orangnya Yeah. informasi bohong itu suka ada memang ya macam isu-isu kayak gitu. Tapi kebetulan di sini Pak kan tokoh agamanya cukup cukup disegani, cukup diturut lah kalau menurut bahasa Sunda mah. Jadi kalau ada sesuatu yang memang informasi-informasi bohong itu suka ada selain pemerintah yang memberikan penjelasan, tokoh agama juga dan tokoh masyarakat sering memberikan penjelasan supaya bahwa informasi itu tidak betul. Tuh. Ini juga saya sebagai ketua RT cukup bersyukurlah dengan kondisi seperti ini. Makasih Pak atas jawabannya. Masih banyak pertanyaan. Tidak apa-apa Pak. Boleh lah kalau Bapak bisa Ya. menjawabnya. Ya. Aduh, Bapak jadi merasa gempur begini ini. Tidak usah tegang gitu Pak, santai saja Ya, karena ini. soalnya ada kamera Iya, itu, aduh. Bapak jadi agak beginilah. Iya iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat di sini sudah memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga gitu Pak? Sebenarnya sebagian besar sudah, Iya. ada sebagian kecil juga memang ada gitu. Kalau sebagian besarnya misalkan untuk pemilihan lah, Iya. memilih, baik memilih saya sebagai ketua RT juga, waktu itu banyak yang datang gitu. Tapi ada juga yang tidak bisa hadir, sama seperti halnya ketika pemilihan umum itu kan masih adalah kesadaran warga untuk memang memilihnya tidak datang gitu. Tapi kebanyakan sudah pada sadar, terutama pada saat-saat penting pemilihan kades, pemilihan bupati yang kayak gitu Pak. Selanjutnya Pak, apakah masyarakat di sini sudah tahu respon atau sikap warga tentang dari pihak berwenangnya seperti apa gitu? Respon dari pihak berwenang Terhadap warga sekitar? terhadap sekitar, kalau ada instruksi gitu Pak, Iya. atau ya warga Sindang Panon terutama RT saya, setiap ada instruksi terutama dari pemerintah, alhamdulillah selalu siap mengikuti perintah dari, baik itu dari Bapak Kepala Desa ataupun bapak-bapak yang lain, siap untuk mengikuti itu. Jadi responnya cukup baik Pak lah. Saya lah mau saur bahasa Sunda mah di Sindang Panon itu aya alulul gitu. Jadi ke pemerintahan teh adukung Pak. Baik. Selanjutnya, apakah sudah ada program Pak tentang di masyarakat Bapak untuk membentuk karakter kewarganegaraan? Program membentuk karakter sebenarnya sudah ada dengan cara ya kita itu Pak musyawarah kalau ada masalah. Satu itu kalau misalkan kita perlu apa-apa dengan masyarakat, kita kumpulkan. Itu salah satu untuk membentuk kesadaran warga. Kemudian yang kedua, kita mensosialisasikan bagaimana hidup gotong royong, terutama meronda Pak. Meronda kan biasanya ada bangunannya aja, rondanya tuh aya Pak, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak aya wae gitu kadang. Nah eta ge sebagian
aya sih Pak anu teu ngaronda gitu kan, tapi di dia biasanya kalau yang tidak meronda pun biasanya suka apa memberikan iuran Iya. itu, jadi ngulikeun lah Pak Iya. sifat nama gitu Pak. Oke, Tak cukup gitu, baik Pak pertanyaannya. Dan jawabannya juga cukup menjanjikan terhadap saya. siap. Oh Bapak, oh Ade ya. Iya, iya. Oh Nggak Ade, apa-apa Pak, bebas saja lah. Ade tuh Ya. jadi begini. Ade Pak. mahasiswa berarti Iya, ya. mahasiswa. Siap. Lalu apa harapan Bapak tentang generasi muda, tentang kewarganegaraan? Nah, hari harapan Bapak mah jadi anak-anak muda teh jangan banyak nongkrong, Iya. terutama sekarang kan banyak yang main-main game negara itu, Iya. kemudian banyak nongkrong. Harapan Bapak mah justru yang muda itu bisa berkarya sebenarnya. Yang muda itu yang bisa berkarya, jadi bisa apa artinya yang muda itu kreatif lah, muncul bahasa Indonesia nama kreatif mereka kreatif, kemudian bisa saling menghormati antara yang tua yang muda sesama. Kan kadang sekarang bahasa Pak Iya, betul. oh iya bapak lagi bahasa tuh wah kasar gitu kan Ya. Itu yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan kedepannya terutama faktor lingkungan mungkin ini juga mempengaruhi. Makanya saya sebagai ketua RT mendorong warga masyarakat itu untuk selalu apa istilahnya berkesinambungan dalam arti tali silaturahminya bagus gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban sangat luar biasa ini. Iya, Terakhir siap. mungkin Pak, Siap. ya terakhir pertanyaan dari saya, untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana ya caranya agar generasi muda itu bisa tidak nongkrong sembarangan, terus tahu aturan gitu. Menurut Bapak mah yang penting ada sarana untuk kegiatan. Contoh di sini kan banyak anak-anak yang biasa suka nongkrong. Kalau ada lapangan bola, ada lapangan futsal atau voli, olahraga contohnya, itu kan bisa aktif anak-anak itu tidak nongkrong. Kalaupun misalkan tuh ada yang nongkrong kan cuma sedikit lah. Tapi kalau melihat di sini kan lapang bola ada, terus gor bulu tangkis ada, itu suka dimanfaatin untuk anak-anak muda gitu. Jadi lebih aktif ya. Jadi kalau istilahnya kalau banyak kegiatan itu jarang nongkrongnya Pak. Iya, betul. Iya, kalau banyak nongkrongnya itu supaya menghindari hal-hal yang kurang baik. Gitu. Jadi di sini juga kan kebetulan ada gor desa, kemudian lapang bola ada, itu lapang bola voli ada. Itulah, mudah-mudahan kedepannya anak-anak muda itu semakin kreatif. Amin. Ya itu. Jadi tidak ada yang nongkrong lah, kalaupun ada lah sedikit gitu. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya sangat luar biasa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin sangat padat ya kegiatan RK itu selain merukunkan warga, terus untuk bisa agar generasi muda itu tetap aktif dalam hal yang positif gitu ya Pak. Iya, betul. Tugas RT itu sebab apa katanya tugas RT itu adalah tugas yang paling berat katanya kalau di lingkungan itu. Jadi orang yang naon hari kitu teh yang dekat dengan masyarakat langsung. Jadi apa-apapun tuh Pak RT tuh itu Pak. Iya, sekali-sekalinya RT gitu ya. Sok itu saya teh sok bingung tah. Lamun Pak RT deui siap lah pokoknya. Mudah-mudahan masyarakat Desa Sinangpanon ini lebih maju. Amin. Lebih maju. Gitu. Terima kasih Bapak. Siap. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin itu saja yang ditanyakan oleh saya. Terkait selanjutnya mungkin akan ada lagi kegiatan seperti wawancara seperti ini Pak. Iya, untuk bersedianya
untuk selanjutnya gitu. Siap Pak, siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik Pak, izin memperkenalkan diri, saya Aam Ambari dengan NIM 2401011110. Saya adalah mahasiswa IKIP Siliwangi semester 2. Saya mempunyai tugas untuk mewawancarai seorang guru atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar saya. Kebetulan saya bekerja di sebuah instansi sekolah, jadi saya ingin mewawancari Bapak sebagai guru PKN ya Pak. Baik, Ya. tuh. Sebelumnya Pak, sebelum ke pertanyaan, boleh memperkenalkan diri Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indrawan. Saya sebagai guru PPKN di SMP Negeri 2 Pojong di Purwakarta. Iya. Ya, kebetulan saya mengajar sudah hampir 5 tahun mungkin ya, hampir 5 tahun gitu. Masih honor atau sudah PNS ya Pak? Alhamdulillah sudah PNS. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Saya akan menanyakan bagaimana kondisi siswa yang saat ini. Baik, untuk kondisi siswa saat ini, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Pojong aman dan terkendali begitu ya. Karena ada beberapa hal mungkin yang mempengaruhi itu. Yang pertama, kami mengusahakan siswa-siswi di sini disiplin begitu ya, datang tepat waktu, kemudian pulang juga tepat waktu dan secara bersama-sama. Meskipun ada beberapa anak yang memang bisa dikatakan anak yang luar biasa begitu ya. Apa luar biasa, maksudnya luar biasa di sini agak sedikit mungkin kurang bisa dikendalikan seperti itu. Nah, itu mungkin perlu bekerja sama antara guru, terutama saya guru mata pelajaran PPKN, dan juga rekan saya mungkin yang kesiswaan, terus lagi bimbingan konseling dan sebagainya untuk mengatasi kondisi-kondisi anak yang memang tidak bisa diatasi sendiri begitu. Jadi perlu kolaborasi Pak. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Lanjut aja ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah siswa di sini cukup aktif dalam kegiatan bersosial Pak? Tentu di sini ada beberapa kegiatan sosial dan memang ini menjadi sebuah kebiasaan, dijadikan sebuah kebiasaan, terutama di daerah Purwakarta. Ada yang namanya itu dilaksanakan pada hari Kamis yang berkaitan dengan beas kaheman. Kita mengumpulkan beas, beras begitu ya, beras dari siswa-siswi sebanyak 1 cangkir kurang lebih, kemudian dikumpulkan, dikelola oleh kesiswaan dan juga sebagai bakti sosial atau sebagai kepedulian sosial kami warga masyarakat SMP Negeri 2 Pojong untuk lingkungan yang memang warga di lingkungan sekolah kami yang kurang mampu dan membutuhkan itu ya kami serahkan. Kemudian bukan hanya keluarga saja, mungkin di sini juga ada beberapa anak yang yatim, kemudian yatim piatu, itu diberikan santunan berupa beras begitu ya. Jadi setiap minggunya memang ada beberapa anak secara bergilir mendapatkan beras tersebut. Nah, itu untuk melatih para siswa di sini agar memiliki rasa empati dan berjiwa sosial seperti itu. Oh, berarti di sini cukup aktif ya Pak siswanya gitu ya? Alhamdulillah. Iya. Masalah terbesar apa sih Pak di lingkungan sekolah ini tentang nilai-nilai kewarganegaraan? Mungkin tentang nilai-nilai kewarganegaraan ya, yang terbesar begitu ya, mengenai kesadaran tentang bela negara seperti itu. Karena memang secara pribadi diri saya sendiri sebagai guru PPKN belum bisa mengoptimalkan di berbagai aspek nilai-nilai sosial yang secara penerapannya belum bisa maksimal. Ini karena memang butuh beberapa guru, bukan hanya guru PPKN saja mungkin, tapi warga sekolah juga perlu untuk menumbuhkan nilai-nilai bela negara begitu, untuk
siswa-siswi di sini. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Jawabannya sangat kompleks sekali. Lalu bagaimana misalnya kalau tentang toleransi, terus hoak yang beredar di lingkungan sekolah gitu Pak? Menanggapinya seperti apa? Sejauh ini mengenai toleransi, mungkin bukan toleransi kalau misalkan secara beragama, karena di sini hampir 100% beragama Muslim. Kemudian toleransi antara jenis kelamin, mungkin laki-laki dan perempuan, di sini sudah baik, sudah cukup baik. Meskipun tadi bisa dikatakan bahwa memang ada beberapa siswa-siswi kemudian yang memang belum bisa menunjukkan bahwa kita adalah individu yang unik begitu ya, sehingga kita harus bisa menghargai teman-teman kita yang memang memiliki kelebihan, memiliki kekurangan yang berbeda-beda tentunya, sehingga ini kan perlu kami tingkatkan kembali. Sejauh ini kami sudah berusaha dan memang hanya ada beberapa saja begitu yang memang belum memiliki sikap-sikap seperti itu yang diharapkan. Baik, Bapak. Selanjutnya mungkin bagaimana Bapak memahami hak dan kewajiban sebagai guru, lalu siswanya juga bakal seperti apa gitu memahami hak-haknya? Baik, sering kami sampaikan baik dalam pembelajaran, kemudian di sini juga setiap pagi ada apel pagi, setiap hari, kemudian setiap sebelum pulang juga ada apel sebelum pulang. Dan kami sering sampaikan mengenai hak dan kewajiban baik kami sebagai guru di sini dan juga siswa-siswi yang belajar di sini, bahwa kami sering menerangkan kepada siswa-siswi terutama bahwa kewajiban mereka datang ke sini adalah untuk belajar. Dan kami sering mengingatkan itu, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kemudian kewajiban mereka juga sudah tertera dalam aturan, baik dalam aturan kesiswaan, kemudian di awal pas masuk kita punya fakta integritas yang memang harus diikuti dan menjadi kewajiban bagi para siswa-siswi. Dan juga untuk kami mungkin punya kode etik guru juga, punya hak dan kewajiban juga sesuai dengan tugas pokok dan tugas fungsinya masing-masing, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya dampak dari permasalahan tersebut dari kehidupan siswa sehari-hari itu yang paling terbesarnya itu apa ya Pak Mas? Dampak permasalahannya? Untuk dampak permasalahannya mungkin dari segi sosial begitu ya, karena memang ada beberapa siswa yang yang tidak bersosialisasi dengan baik, kemudian susah untuk diajak berbicara seperti itu, karena memang kan setiap siswa itu memiliki kepribadiannya masing-masing dan kita anggap mereka itu adalah hal yang unik begitu. Dan untuk mengatasi hal tersebut mungkin kami berkolaborasi juga dengan BK yang ada di sini, kemudian dengan kesiswaan untuk menangani hal-hal tersebut. Diawali dengan berdiskusi, pemanggilan siswa, kemudian jika tidak bisa diatasi pemanggilan orang tua, dan jika tidak bisa diatasi orang tua tidak hadir, kita home visit, kita ke rumah siswa tersebut, kemudian menjelaskan tujuan kita datang ke sana itu untuk apa, dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut sehingga ada jalan keluar. Karena kita tetap sentra pendidikan itu harus tetap berjalan antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat di lingkungan. Nah, baik sekali jawabannya. Lanjut saja ya Pak. Lalu respon dari guru-guru atau warga sekolah tentang siswa-siswa yang bermasalah itu seperti apa? Beragam ya, beragam respon-respon yang memang datang dari terutama dari sentra pendidikan tadi, dari masyarakat, kemudian dari orang tua, dan juga dari Bapak Ibu guru seperti itu. Terutama yang berkaitan dengan masyarakat, mungkin ya ketika ada siswa yang memang bermasalah, paham bahwa masyarakat melihat permasalahan tersebut sehingga mereka fokus kepada kami sekolah, kita dianggap tidak bisa menghandle permasalahan-permasalahan yang yang dilakukan oleh peserta didik kita.
Nah, contohnya hal kecil saja, misalkan pada jam pembelajaran ada saja siswa yang keluar dari sekolah begitu ya, berada di lingkungan sehingga masyarakat melaporkan kepada kami. Sebetulnya itu adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab juga orang tua, bahwa jika terjadi hal tersebut mereka masyarakat memiliki tanggung jawab sebetulnya untuk menggiring atau bisa untuk memberikan pemahaman, motivasi kepada anak didik tersebut, atau bahkan kalau misalkan bisa mengembalikan anak tersebut ke sekolah dan melaporkannya. Nah, ini pentingnya kolaborasi antara trisentra pendidikan tersebut, sehingga jika terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu, anak yang misalkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah dan tidak bisa menjalankan peraturan tersebut, kita sehingga bisa meminimalisir dan juga bisa menanggapi secara cepat gitu. Baik Bapak, hampir mendekati yang terakhir Pak, tapi sebelum yang terakhir saya ingin menanyakan lagi, sebaiknya bagaimana yang dilakukan untuk mengatasi masalah siswa-siswa yang kurang disiplin ataupun kurang baik dalam segi akademik dan non akademiknya gitu. Baik, untuk masalah kedisiplinan kita sudah berusaha semaksimal mungkin antara Bapak Ibu guru, terutama dengan berkaitan dengan kesiswaan dan juga bimbingan konseling, untuk mengatasi anak-anak atau peserta didik yang memang bermasalah begitu, bermasalah di sekolah. Untuk mengatasi hal seperti tadi saja, seperti halnya misalkan anak keluar ketika jam pembelajaran, kami menerapkan apel tadi ya, apel di pagi hari dan juga apel di siang hari. Jadi sambil meng-cross check begitu, adakah anak tadi pagi ada, siang misalkan nggak ada. Nah, besoknya kita panggil, kemudian kita berikan arahan. Kalau misalkan terjadi lagi hal yang sama, kemudian kita ambil tindakan dengan atas dasar peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya dengan orang tua dan juga dengan siswa tersebut. Nah, itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti halnya yang tadi kita bicarakan. Nah, kemudian tadi apa pertanyaan yang kedua? Tentang anak yang kurang aktif dalam akademik dan non akademiknya. Nah, untuk anak-anak yang memang kurang aktif dalam akademik dan juga non akademik, kami memahami betul, paham bahwa setiap anak itu merupakan pribadi yang berbeda, memiliki keunikannya tersendiri. Kemudian bisa saja anak yang kurang di akademiknya tetapi di non akademiknya mereka bagus seperti itu. Contoh halnya misalkan ada siswa yang memang dari segi akademik kurang begitu ya, tapi dia bisa menjuarai futsal tingkat kabupaten, kan luar biasa begitu ya. Kita tidak fokus terhadap kekurangan mereka, tapi kita fokus terhadap kelebihan yang bisa kita kembangkan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut begitu ya. Jadi kami memahaminya berpandangan bahwa semua siswa itu memiliki kelebihannya masing-masing seperti itu. Jadi fokusnya kita lebih ke mengembangkan apa yang menjadi kelebihan mereka seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah untuk menindaklanjuti yang barusan Bapak bicarakan, apakah sudah ada program gitu di sekolah ini untuk membentuk karakter siswa yang tadi yang kurang taat dalam peraturan siswa gitu. Terus efektivitasnya seperti apa gitu? Tentu di Purwakarta ini ya Pak Am, perlu kita ketahui bersama bahwa Purwakarta sudah memiliki peraturan bahwa sekolah harus menerapkan 5 bunga karakter untuk siswa-siswi terutama di jenjang SD dan juga SMP. Nah, tapi saya lupa ya, saya coba bacakan. Nggak apa-apa, Pak. Ya, saya bacakan. Nah, ini dalam 5 bunga karakter itu, yang pertama ada 7 poin atikan Purwakarta istimewa. Kemudian yang kedua pendidikan agama keagamaan dan pendidikan kita. Kemudian yang ketiga pendidikan anti korupsi. Yang keempat sekolah ramah anak, dan yang kelima adalah tatanan di Balai Atikan. Nah, perlu kita pahami bahwa yang pertama itu di 7 poin atikan itu, program ini berfokus pada pembentukan karakter ya, berbasis nilai-nilai kesundaan dengan tema-tema pendidikan yang dikembangkan untuk membentuk karakter-karakter siswa. Nah, itu
Jadi kita sebetulnya sudah ada Programnya gitu. programnya seperti itu. Dan kalau bicara masalah efektivitasnya, tentu ini karena kita laksanakan setiap hari begitu ya untuk 5 bunga karakter ini. Dan juga ada yang di NCRC-kan terhadap pembelajaran di kelas begitu ya. Nah, yang 7 poetika juga ini berkaitan dengan setiap harinya kita melakukan pembiasaan, paham, seperti hari Senin pembiasaannya sudah jelas itu ya. Hari Senin itu untuk kegiatan upacara bendera. Kemudian hari Selasa itu kegiatannya senam itu setiap Selasa kami sudah tentu pasti senam. Untuk hari Rabu itu kegiatan literasi. Kegiatan literasi dilaksanakan biasanya di lapangan, atau lapangan tidak memungkinkan, kita biasanya laksanakan di kelas masing-masing dengan pengawasan Bapak Ibu gurunya. Nah, kemudian hari Kamis itu sholat duha. Ya. Sholat duha secara berjamaah baik di lapangan ataupun misalkan di musola, kita juga ada musola. Nah, kemudian yang kelima Pak Am itu hari Jumat. Begitu biasanya kita pembacaan Yasin ataupun surat-surat pendek seperti itu. Nah, itu salah satu upaya untuk pembentukan karakter-karakter siswa-siswi di sini. Karena mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk dikendalikan seperti itu. Ya, makanya kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama, sehingga siapa tahu begitu ya bisa meluluhkan hati siswa-siswi kita begitu. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan secara keagamaan seperti itu. Bapak sangat luar biasa jawabannya. Terima kasih, sangat kompleks Pak. Sudah mungkin yang terakhir Pak, ini pertanyaan saya. Harapan Bapak untuk siswa-siswi di SMP 2 Bojong ini seperti apa Pak harapannya? Harapan saya ataupun harapan kami ya, saya sebagai pengajar, kemudian harapan sekolah juga untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Bojong, bahwa harapannya adalah mereka menjadi manusia yang seutuhnya begitu ya. Manusia yang merdeka lahir dan batin, sehingga mereka bisa menentukan jalan ke depannya mau jadi seperti apa begitu ya. Jadi mereka dijadikan sebagai manusia yang berpendidikan, memiliki akhlak yang mulia. Itu harapan kami ketika siswa-siswi SMP sudah keluar dari sekolah ini menjadi anak yang soleh, soleha, kemudian anak yang berbakti kepada orang tua, dan juga memiliki cita-cita sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka bisa menjadi teladan ataupun bisa menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang. Baik, Bapak terima kasih jawabannya. Jadi kalau disimpulkan, siswa di sini sangat cukup aktif ya Pak dalam hal akademik ataupun akademiknya. Betul. Terus programnya juga sudah ada. Sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Terus kegiatannya cukup menarik Pak di setiap harinya. Mungkin bisa diterapkan sekolah-sekolah lain. Ya. Walaupun di sisi lain masih ada lah siswa yang kurang aktif dan bermasalah gitu ya Pak. Betul. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bisa saya terapkan untuk di masa yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.